Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan review buku, hasil review buku yaitu review Fishbone. Lalu judul buku yang saya ambil yaitu berjudul Melati di Bukit Sunyi. Untuk penulisnya yaitu Dr. Ranes Eko Wiono serta penerbitnya itu Cipta Anugrah. Pada cerita ini terjadi kapan cerita ini terjadi? Yaitu ketika libur catur bulan atau libur catur bulan itu libur semester. Kemudian siapa tokoh pada cerita di buku ini? Yang pertama ada Dian. Dian itu tokoh utama. Kemudian ada Nita dan Ratna serta Zahro teman Dian di sekolah yang lama. Ada Pesukoco ayah Dian, kemudian Bu Rima ibu Dian. Lalu ada Suminar dan Wiwik, itu mereka teman Dian di sekolah yang baru. Mereka terkenal sombong namun berubah menjadi baik karena Dian. Kemudian ada Zaini, Santi, ada Pak Sodik dan Bu Yayuk selaku guru pramuka. Ada Nenek Arini, dia nenek yang tinggal di tengah hutan. Kemudian ada Andre, Joni, Santoso, dan Pak Bongo yang merupakan sindikat narkoba. Serta yang terakhir ada Narko, yaitu Narko itu pemimpin regu pramuka di SD Pujan atau SD baru Dian. Kemudian apa isi cerita ini? Jadi cerita ini menceritakan seorang anak bernama Dian yang pindah sekolah dari kota ke desa. Kemudian Dian anak yang sangat cerdas dan baik. Dia aktif dalam kegiatan kepramukaan sehingga dia mudah dalam bergaul mencari teman. Kemudian dia senang berjelajah ke hutan sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang nenek bernama Nenek Arini yang tinggal di tengah hutan. Nenek Arini ini merupakan istri dari seorang pejuang. Dia tinggal di hutan. Kemudian sampai Dian bertemu dengan sindikat narkoba yang pada akhirnya Dian dapat menangkap sindikat narkoba tersebut. Tentunya bersama teman-teman dia. Kemudian di mana lokasi terjadinya cerita ini? Yaitu di Surabaya. Itu letak rumah Dian yang dulu, kemudian SD Pujan itu SD Dian yang baru. Ada hutan dan sungai tempat mereka berjelajah serta rumah itu ya rumah Dian. Kemudian mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Yang pertama karena ayah Dian pensiun. Karena ayah Dian pensiun, kemudian menyebabkan Dian harus pindah sekolah dan memulai hidup baru dengan teman baru, sekolah baru, tentunya suasana yang baru. Lalu bagaimana peristiwa ini terjadi? Ayah Dian yang pensiun dari pekerjaannya memutuskan untuk pindah rumah yang tadinya di kota Surabaya menuju ke pedesaan yang asri dan terpelosok. Sehingga menyebabkan Dian harus pindah sekolah juga. Dian pindah ke SD Pujan. Di sana dia bertemu dengan teman-teman yang baru. Di sana dia aktif kepramukaan. Ada teman yang baik, ada juga teman yang sombong, yaitu ada Sumarni dan Wiwik. Tapi mereka menjadi baik setelah kenal Dian. Kemudian mereka menjadi satu regu kepramukaan, senang berjelajah di hutan. Ketika mereka berjelajah di hutan, Dian bertemu dengan seorang nenek Arini. Kemudian nenek Arini itu merupakan nenek yang sangat mencintai lingkungan, melestarikan lingkungan. Selain itu di hutan juga mereka bertemu dengan sindikat narkoba. Ada kalau tidak salah itu Pak Bongo. Pak Bongo itu merupakan tetangga Dian dan merupakan sindikat narkoba. Sampai akhirnya Dian ketika di hutan dia tersesat, kemudian bertemu dengan sindikat narkoba, tapi dia memutuskan untuk memberantas atau menangkap penjual narkoba itu, sehingga dia mencoba untuk menangkap sindikat narkoba, membahayakan dirinya. Namun akhirnya berkat bantuan kawan-kawannya dia bisa memberantas narkoba itu, sindikat narkoba. Lalu Dian bersama kawan-kawannya akhirnya mencoba melestarikan hutan tersebut sampai akhirnya mereka bisa bertemu Nenek Arini sampai Nenek Arini pun meninggal gitu di hutan tersebut. Lalu catatan penting atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama,
Dari cerita ini kita bisa mengambil banyak pesan. Kita harus mencontoh sifat pantang menyerah Dian, sifat pemberani kawan-kawan Dian, serta sifat mau berubah Suminar dan juga Wiwik yang tadinya dari jahat menjadi baik. Kemudian selain itu cerita ini mengajarkan kita untuk melestarikan lingkungan dan selalu berbuat kebaikan. Demikian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mencerna dan mengambil informasi-informasi penting dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.